Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Senang sekali rasanya hari ini saya Muafiq Azizah dapat kembali menjumpai Anda dalam Dialog Kabar Jambi Kamis 14 Agustus 2025. Tentunya dialog yang kami hadirkan dengan berbagai cerita inspiratif dan juga pengalaman yang sangat luar biasa dari narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Jambi pada hari ini. Spesial hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu Kampuspreneur, ide kreatif menuju bisnis berkelanjutan. Nah, kita kalau berbicara tentang mahasiswa, pasti yang terbayang di pikiran kita adalah tentang tugas perkuliahan, kemudian juga tentang organisasi kampus gitu. Tapi bagaimana kalau mahasiswa sekarang bisa menyalurkan ide kreatifnya dan juga disupport langsung oleh kampus? Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Keduanya merupakan mahasiswa yang berhasil lolos program mahasiswa wirausaha. Ini difasilitasi langsung oleh kampus dan juga dari Kemendikbudristek begitu ya. Oke, kita akan sapa terlebih dahulu dua narasumber yang sangat luar biasa hari ini sudah hadir di studio TVRI Jambi dan siap untuk berbagi kisah inspiratifnya dan juga pengalamannya kepada pemirsa setia TVRI Jambi yang ada di rumah. Kita sapa terlebih dahulu, ini narasumber kita yang pertama, ada Kisna Rodiatul. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya Kisna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi sebelum berangkat ke TVRI Jambi, kegiatannya ngapain aja? Boleh diceritakan? Kami hari ini memang ada magang sebenarnya Kak. Oh, ada magang. Di salah satu instansi. Oke, itu magangnya merupakan bagian dari program PMW atau aktivitas yang lain? Aktivitas yang lain. Aktivitas yang lain. Itu, Kak. Oke, jadi memang ini salah satu mahasiswa yang sangat luar biasa ya, karena selain pusing di dunia perkuliahan, tetapi juga tetap bisa mengembangkan ide kreatifnya dan juga pasti aktif di berbagai organisasi. Nanti kita akan cerita lebih lanjut dengan Kisna. Kita sapa narasumber kita yang kedua terlebih dahulu, sudah hadir juga. Ini ada Amelia Putri. Halo. Ini dipanggilnya Amel ya? Iya. Oke, Amel. selamat siang Amel. Gimana kabarnya Amel hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat, sama seperti Kisna. Tadi sebelum ke TVRI Jambi, Amel ngapain aja kegiatannya? Kebetulan hari ini lagi libur sih Kak, lagi di rumah Lagi aja. libur, oke. Emang lagi di rumah aja. Aktivitas perkuliahan? Perkuliahan kebetulan kita udah semester 8 Kak, jadi Oke. sedang membuat jurnal gitu. Oke, tinggal menyusun skripsi Iya. gitu ya. Oh ya, kita mau tanya terlebih dahulu sebelum kita berbicara lebih dalam lagi bersama dua narasumber kita hari ini, Kisna dan juga Amel. Saya mau tahu terlebih dahulu, kalau Kisna ini masih mahasiswa aktif juga? Masih Kak, mahasiswa Iya, di mana kalau boleh tahu? Kami di Universitas Jambi. Di Universitas Jambi, ambil program studi apa? Manajemen. Manajemen. Oke, kalau Amel? Kita dari Universitas Muhammadiyah Jambi ambil prodi Ekonomi Pembangunan. Oke, jadi ini dari dua kampus yang berbeda, tapi keduanya sama-sama lolos program PMW. Iya, Iya, kami Oke. PMW. PMW, Amel juga PMW? Amel P2MW Kak. Oh, P2MW. Nah, ini mungkin pemirsa TVRI Jambi di rumah bingung ya, apa perbedaan antara PMW dan juga P2MW seperti itu. Oke, kita akan tanya ke Kisna terlebih dahulu. Kisna, boleh diceritakan PMW itu apa sih? Dan kenapa Kisna bisa tertarik untuk ikut program Kampus Merdeka PMW ini? Boleh, silakan. Oke, Kak. Jadi awalnya tuh kan memang PMW ini kebanyakan dari program mahasiswa kewirausahaan seperti itu Kak. Dan kemudian juga basic kami juga dari manajemen, jadi kami memiliki minat untuk bisa ikut berkompetisi di PMW juga seperti itu Kak. Jadi PMW ini lebih ke tahap instansi sih Kak, seperti itu. Gimana tuh? Tahap instansi itu adalah nanti kita ngajuin proposal gitu Iya, ya? ngajuin proposal ke pihak instansi, kemudian juga nanti ada pemilihan mana yang memang bisa lolos di tahap instansi ini seperti itu Kak. Oke, kalau boleh tahu, Kisna ini berarti tim ya? Iya, tim. Ada kelompoknya ya? Kalau Kisna sendiri mengajukan bisnis apa, di bidang apa gitu? Kuliner Kami kah atau? mengajukan produk makanan seperti Oh, itu Kak. makanan, Iya. kuliner berarti Iya, ya? Oke, berarti ini Kisna untuk PMW-nya didanain langsung oleh pemerintah atau kampus? Didanain oleh instansi seperti itu. Instansi, Ya. instansinya apa? Universitas Jambi, dari Universitas Jambi. Universitas Jambi ya, Iya. dari kampus. Oke. Nah, kita beralih ke Amel terlebih dahulu. Ya, kalau Amel ini kan untuk programnya P2MW, tapi sebenarnya sama ya, dia pengajuan bisnis gitu ya. Boleh diceritakan juga gimana, apa perbedaan antara PMW dan juga PMW?
Baiklah, sebelumnya P2MW itu singkatan jadi dari Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha nih Kak. Nah itu adalah salah satu program dari Kemendikbudristek. Itu sama seperti PKM, P2MW gitu Kak. Nah program ini emang ditujukan untuk mahasiswa yang ingin punya usaha dan sudah memiliki usaha. Nah program ini juga terbagi jadi dua, yaitu rencana bisnis sama bisnis berjalan gitu. Jadi Amel tuh kebetulannya alhamdulillahnya lulus 2 kali Kak. Untuk tahap pertama itu di rencana bisnis, jadi awalnya bisnisnya belum ada, kemudian kita mengajukan proposal pendanaan dan alhamdulillah lulus. Terus tahun berikutnya kita mengajukan lagi di kategori bisnis berjalan dengan penambahan produk baru. Nah alhamdulillah lulus lagi kayak gitu Kak. Jadi dia boleh ikut bertahap seperti itu Ya ya? maksimal 2 kali. Berarti ini untuk programnya ini langsung didanai oleh Pemerintah, Kemendikbudristeknya. Iya. Ya, kalau boleh tahu di tahun sebelumnya di tahun 2024 berarti Amel ikut? 2023 Kak. Oh di 2023 sama 2024. Sama 2024 berarti yang sekarang ini sudah berjalan 1 tahun. Udah 2 tahun Kak, dari 2 2003 tahun. sekarang kan 2025. Oke. Nah Amel kalau boleh tahu kenapa Amel tertarik nih untuk mengajukan program ini kepada pemerintah gitu? Nah, kalau Amel sendiri itu dari potensi Jambi nih Kak, yang seperti kita tahu nanas itu kan termasuk buah unggulan Provinsi Jambi ya Kak. Dan yang kita kenal juga Desa Tangkit Baru itu merupakan salah satu sentra produksi nanas terbesar di Jambi. Nah, dari pengolahan hasil buah nanas tersebut seringkali ini kita temui seperti UMKM, pedagang, dan mereka itu cenderung tidak memanfaatkan kulitnya gitu Kak. Dan kebetulan produk Amel ini dari kulit nanas Kak. Oh dari kulit nanas? Iya dari kulit nanas Kak. Ini ada produk abon ya? Ya abon. Abon nabati gitu. Nah dari hal itulah nih Amel terangkat nih wah ini ada potensi Jambi yang belum kita kelola gitu. Maka dari itu Amel melihat ada juga lomba dari Kemendikbudristek yaitu P2MW ini, ya kita ajuin aja proposalnya gitu kan, dan seiring waktu berjalan produknya berkembang seperti itu. Luar biasa sekali, mantep ya. Ternyata ini pastinya juga butuh perjuangan yang ekstra ya, karena memang nggak semua proposal yang diajukan itu disetujui oleh Kemendikbud begitu ya. Kita ke Rodiatul terlebih dahulu, ke Kisna terlebih dahulu. Nah, kalau Kisna, ini kan pasti banyak banget kelompok mahasiswa yang juga ikut daftar program PMW ya. Karena pasti mereka berlomba-lomba untuk dapat di ACC juga gitu pengajuan proposalnya. Nah, kalau Kisna sendiri, strategi apa yang digunakan sampai akhirnya bisa disetujui dan juga didanai langsung oleh Universitas Jambi gitu? Strategi dari tim kami sendiri dari segi pengajuan proposal ini, kami juga lebih memilah-memilih dari segi data-data yang kami peroleh, kemudian juga tujuan utama dari kita menghasilkan produk ini untuk apa. Kemudian juga kami kemarin sempat mencoba untuk membuat produknya dan kami rasa ini berhasil. Kemudian juga kami contoh-contohnya itu kami tampilkan juga di proposal sehingga itu bisa memperkuat pihak instansi untuk bisa menilai produk kami ini layak atau tidaknya untuk lulus, seperti itu. Kalau Kisna produknya apa kalau boleh tahu? Kami produknya tegebuka, itu tempoyak yang difermentasi, kemudian juga kita jadikan sebuah serbuk bubuk seperti itu Kak. Jadi emang luar biasa banget ide mahasiswa sekarang ya. Tempoyak kalau kita kenal ini makanan yang kayak langsung dibuat, dimasak udah jadi, tapi ternyata sekarang bisa diinovasikan seperti itu jadi bubuk. Jadi bubuk baru itu bisa dikelola, rasanya tetap sama berarti ya? Rasanya tetap sama, karena kan kita ini mengedepankan kualitas seperti itu. Kami juga melihat dari Jambi ini kan anak-anak mudanya tuh agak jarang suka sama tempoyak. Kemudian juga gimana caranya kita bisa kenal tempoyak ini tanpa di Jambi saja, tapi bisa di luar Jambi seperti itu. Jadi kita buatlah instan, jadi mobilitasnya bisa mudah. Jadi ini tempoyak instan begitu ya. Nih, untuk mahasiswa di luar sana yang mungkin saat ini masih stuck gitu ya. Jadi mereka kayak ya udah fokus kuliah. Sebenarnya ada ide untuk ikut program Kampus Merdeka seperti kalian, tapi mungkin mereka tuh bingung mulainya dari mana. Nah, Kisna mungkin boleh sharing juga ke teman-teman yang ada di rumah, tahapannya seperti apa untuk mengikuti program PMW ini? Jadi sebelumnya kita juga melihat dari informasi di kampus, kemudian juga ada beberapa informasi bahwa ada lomba PMW seperti itu. Dan akhirnya kami mengikuti program tersebut dengan mengikuti segala persyaratan-persyaratan yang ada seperti itu. Jadi ketika persyaratan itu bisa kita penuhi secara baik, otomatis nanti dari pihak instansi bisa menilai dengan layak juga mana yang perlu kita loloskan dan lain halnya seperti itu Kak. Tahapannya membutuhkan waktu berapa bulan gitu sampai akhirnya bisa langsung didanain oleh
Universitas Jambi? Jadi untuk dari segi pendaftarannya kemarin pun itu beberapa hari seperti itu, Kak. Jadi bisa dibilang 1 bulanan kita bisa melihat penilaian dari instansinya itu sendiri seperti itu, Kak. Oke, 1 bulan. Jadi sekitar 1 bulan waktu yang dibutuhkan gitu ya. Oke, terima kasih ya Kisna. Kita ke Amel terlebih dahulu. Nah, kalau Amel ini yang membedakan dengan Kisna, ini langsung dari Kemendikbudristek yang mendanai. Tapi kalau Kisna tadi dia masih di Universitas Jambi gitu ya. Ini kan pasti tahapannya akan lebih rumit lagi ya. Pasti akan lebih membutuhkan tenaga yang lebih ekstra gitu ya. Boleh diceritakan juga ke teman-teman yang ada di rumah gimana untuk tahapannya bisa akhirnya sampai lolos didanai 2 kali gitu ya. Oke. Jadi dari awalnya itu kita dapat info dari Instagram Kemendikbud sendiri itu ya, Kak. Nah, terus setelah tahu infonya nih, itulah tadi kita ngajuin pendanaan itu. Nah, kemudian programnya pun berjalan kurang lebih itu 6 bulan. Jadi setiap bulannya itu ada laporan kemajuan, ada laporannya terus hingga nanti laporan akhir. Nah, untuk itu, untuk program ini juga dia itu ada finalnya gitu, Kak. Jadi finalnya itu namanya KMI Expo. KMI Expo itu adalah semua mahasiswa itu membuka stand, setiap perwakilan kampus seluruh Indonesia itu membuka stand untuk memamerkan bisnis mereka masing-masing untuk dilombakan dengan juri seperti itu, Kak. Nah, itu kita menghias stand di sana. Nah, dan alhamdulillahnya juga untuk berangkat ke KMI Expo itu juga kita pakai seleksi nih, Kak. Jadi seleksinya itu seleksi presentasi seperti itu. Dan ketika lulus, dinyatakan lulus baru bisa berangkat ke KMI Expo. Nah, untuk tahun 2023 itu alhamdulillah kita lulus acaranya itu di Universitas Ganesha, Bali. Terus yang di tahun 2024 kita di Universitas Halu Oleo, Kota Kendari. Oke, berarti udah 2 kali terbang keluar provinsi ya, luar biasa di sana buka stand gitu. Ya, buka stand. Sambil dinilai juga oleh pihak betul. Kemendikbudristek ya. Betul, Kak. Oke. Nah, Amel, aku boleh tanya nggak sih, ini kan pasti, ini kan udah skala nasional gitu ya. Dan luar biasa banget bisa mewakili Provinsi Jambi, pastinya juga membawa potensi lokal yang ada di Provinsi Jambi. Amel boleh nggak sih diceritain ke teman-teman yang ada di rumah, apa lika-liku selama mengikuti program P2MW ini? Lika-likunya pertamanya pasti promosi ya, Kak, karena kan sebelumnya belum ada nih yang ngolah ini kan, dan pun kalau ada pun jarang gitu, terutama seperti abon dari apa sih, biasanya kita lihat kan abon ayam gitu kan, Kak, abon daging, kok abon dari kulit nanas gitu kan. Bener. Ini menarik banget ya. Butuh effort untuk nyediain tester, butuh effort untuk nyari-nyari konsumen, itu effort banget, Kak. Terus kita juga harus nemuin target konsumen kita yang pas siapa, terus dan kita tuh harus konsisten jualan dan konsisten untuk mempromosikan produk kita, baik itu ke dosen, ke mahasiswa, teman-teman kita yang awal-awal itu teman-teman kita, terus ke Car Free Day kita juga ikut berbagai bazar, dan juga untuk sosial medianya kita maksimalkan gitu, Kak. Jadi emang harus perlu upaya ekstra untuk mempromosikan produknya gitu sih, Kak. Oke, ini kan pasti juga nggak banyak yang bisa lolos sampai ke tahap nasional ya, Amel ya, gitu. Nah, gimana caranya Amel bisa kasih tahu nih kalau produk yang dihasilkan oleh kelompok Amel ini emang layak gitu untuk bisa bersaing. Pastinya kan apalagi ini hal yang baru. Kayak Amel bilang tadi, kalau abon kan biasanya ya dari apalah kita tahu ya, kenapa ini dari kulit nanas seperti itu, gimana? Yang pertamanya pasti kita tunjukkan, yang kita tonjolkan itu kelebihannya, Kak. Ya, karena potensinya. Pertama kita nih bilang kalau produk kita ini memanfaatkan limbah kulit nanas loh, yang selama ini nggak kita kelola. Jadi kita mari sama-sama menjaga lingkungan kita seperti itu. Dan juga di sisi lain kita juga membantu pedagang dan UMKM itu dalam sisi ekonominya. Jadi biasanya kulit nanas dibuang, ini kita beli gitu dari mereka, Kak. Jadi kita membantu ekonomi mereka juga. Dan kulit nanas itu juga mengandung khasiat nih, Kak. Dia ada kandungan enzim bromelin, flavonoid, antioksidan, dan dia juga antibakteri. Jadi hal ini menjadi keunggulan produk kami gitu, Kak. Yang membedakan dari produk sebelumnya. Gitu. Nah, kemarin di nasional ada dapat penghargaan? Kebetulan kita baru sampai tahap finalnya aja sih, Kak. Baru udah sampai sana presentasi, cuman emang belum bisa merebutkan juara 1, 2, 3-nya belum. Gak apa-apa, tapi itu udah hebat banget lah ya bisa sampai ke tahap nasional ya. Banyak nggak universitas lain yang lolos juga? Kebetulan sekitar berapa dari ribuan proposal itu kalau nggak salah kemarin 300 stand. Hanya 300 stand. Oke, keren ya, Jambi bisa tembus sampai di kancah nasional. Ini mahasiswanya sangat luar biasa dari Universitas Muhammadiyah Jambi. Oke, kita ke
Kisna terlebih dahulu lagi ya. Nah, kalau Kisna sendiri untuk produknya tadi juga kuliner ya, juga kuliner. Gimana caranya Kisna juga meyakinkan pihak instansi bahwasanya proposal dari kelompok Kisna itu layak gitu untuk bisa dapat pendanaan juga, karena pastinya mahasiswa Universitas Jambi juga banyak banget ya yang masukin proposal gitu. Boleh diceritakan ke teman-teman pemirsa TVRI Jambi. Alhamdulillahnya sih Kak ya, Tegebuk kita ini juga berada di bawah naungan Rumah Kreatif Nek Nol, yang dimana di situ kami juga dibimbing seperti itu, mulai dari kita diberikan fasilitas untuk mengembangkan produk kita ini seperti apa, kemudian juga kita mengadakan tester juga untuk dirasakan oleh pihak-pihak terdekat kita untuk bisa menilai apa yang kurang dari kami, kemudian juga apa yang perlu diperbaiki seperti itu, sehingga dalam hal tersebut kami bisa menghasilkan produk yang memang layak untuk dipasarkan seperti itu Kak. Oke, kalau boleh tahu ada berapa kelompok, ada berapa orang dalam kelompok Kisna untuk membangun usaha ini? Satu tim itu ada 5 termasuk kami. Ada 5? Ya, 5 Oke, orang. baik. Ini luar biasa sekali ya kisah inspiratif dari Kisna dan juga Amel. Hari ini mereka berdua lolos program PMW. Pastinya juga ini bukan hanya dari ide saja, tapi dari ide bisa dikembangkan sampai akhirnya bisa dapat kepercayaan untuk diloloskan proposalnya. Nanti kita akan tahu lebih dalam gimana tantangan yang udah mereka lewatin sampai bisa di titik saat ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi karena Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Tadi kita sudah cerita sedikit ya tentang perjalanan Kisna dan juga Amel, gimana mereka akhirnya bisa dapat pendanaan langsung dari pemerintah, dari Kemendikbudristek dan juga dari Universitas Jambi. Oke, kita akan tanya ke Kisna terlebih dahulu nih. Kisna tadi produknya juga merupakan produk makanan ya? Ini namanya apa ya? Tegebuk Kak. Tegebuk ya. Kalau boleh tahu kenapa namanya Tegebuk, kenapa terinspirasi untuk membuat nama Tegebuk itu? Sebenarnya ada beberapa makna yang bisa disatukan. Kan Tegebuk itu tempoyak, generasi baru yang dibuat jadi bubuk, kemudian juga ini instan kan Kak. Dan juga Tegebuk ini melihat dari durian, kalau jatuh kan suaranya gedebuk gitu kan. Paham. Jadi kita ambil dari makna itu, Tegebuk jadinya. Mantep banget ya ini idenya, kenapa bisa terpikirkan seperti itu. Ini kalau orang yang dengar kan Tegebuk kirain jatuh gitu ya. Ternyata ada maknanya, dari durian jatuh bunyinya buk. Jadi Tegebuk tempoyak generasi baru ya untuk bubuk instan. Bubuk instan. Nah, ini kan suatu hal yang baru juga. Kisna boleh nggak sih diceritakan ke teman-teman di rumah proses pembuatannya itu seperti apa dari tempoyak yang kita kenal bahan bakunya itu basah gitu ya, tapi bisa dikemas jadi bubuk dan juga pastinya juga bisa dipasarkan melalui online seperti itu. Boleh diceritakan? Mulanya dari durian dulu sih Kak, bahan utamanya kan kita durian, kemudian juga kita fermentasi selama 7 hari, lalu juga dari tempoyak ini kan kadar airnya tinggi seperti itu, jadi kita harus mengeringkan produk ini. Kami keringnya pakai mesin pengering buah, khusus buah seperti itu. Dan untuk suhunya itu kita pakai 70 derajat. Kalau lebih dari itu takutnya khawatir dari kita itu dari kandungan gizinya itu hilang seperti itu. Jadi dari segi suhu dan lain-lainnya itu kita juga perhatikan seperti itu. Mulai dari pengeringan ini nanti kita juga menghaluskan produk ini menjadi sebuah serbuk. Kami haluskan, kemudian juga kami mengolah dengan bumbu-bumbu lainnya, karena kan kita ada dua varian seperti itu, ada lado bubuk sama gula tempoyak seperti itu. Nah, gula ini nih kita komposisinya ada 2 bahan yang kita tambahkan seperti itu, gula dan garam juga. Kemudian juga dari lado tempoyak ini kita ada beberapa tambahan bumbu lainnya, sehingga hal ini juga nantinya bisa dimanfaatkan untuk teman-teman semuanya sesuai dengan selera mereka seperti itu. Jadi ada 2 varian. Yang lado berarti agak pedas gitu ya. Kalau yang gula ini untuk yang suka tempoyak tapi nggak mau yang pedas, agak manis-manis gitu, manis-manis asam gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar rasanya itu tetap sama dengan tempoyak yang biasa kita makan selama ini? Kami tetap mengedepankan kualitas rasa sih Kak, seperti itu. Karena kan dari lado tempoyak ini sendiri, ataupun khususnya tempoyak lah ya Kak, rasanya itu kan memang khas seperti itu. Jadi kita harus bisa memperhatikan kualitasnya seperti itu, sehingga dari hal tersebut kita bisa menghasilkan produk ini sendiri. Jadi
teman-teman bisa tetap merasakan adanya rasa tempoyak khas dari Jambi seperti itu, tapi kita buat dengan serbuk seperti itu, Kak. Iya. Dia kan soalnya diubah jadi bubuk ya. Iya. Kenapa rasanya itu tetap ini? Tetap sama. Tetap sama, nggak berubah berarti ya kalau Nggak tetap berubah, Kak. diubah Karena jadi bubuk? apa khasnya dari asam si tempoyaknya ini masih tetap terasa seperti itu, Kak. Oke, mantap, keren banget nih. Ini pertama kali di Jambi berarti ya? Betul sekali. Pertama kali banget di Jambi. Benar ya. sekali. Oke, teman-teman kenapa awalnya pengennya mengangkat tempoyak ini? Kenapa nggak kuliner yang lain gitu? Kenapa tertariknya untuk bikin tempoyak bubuk gitu? Karena kan kita melihat juga dari Jambi ini penghasilan terbesarnya salah satunya durian seperti itu, Kak. Oke. Dan kami ingin membantu juga petani-petani lokal yang ada di daerah Jambi ini bisa terangkat juga untuk produk-produknya. Kemudian juga kita ingin menginovasikan juga, lalu juga intinya gimana tempoyak khas Jambi ini bisa dikenalkan oleh banyak orang gitu. Nah, tapi bisa dibawa dengan mudah seperti itu. Jadi karena kan biasanya kalau tempoyak dibuat gulai untuk ketahanannya beberapa hari seperti itu, Kak. Kalau dari kami ini serbuk ini sendiri itu selama 6 bulan. Seperti itu, jadi kita mobilitasnya bisa dibawa kemana-mana. Ini tanpa pengawet? Tanpa pengawet. Tanpa pengawet, keren banget ya. Jadi memang selain mereka ini menuangkan ide kreatifnya, tapi mereka juga membantu para petani lokal yang ada di Provinsi Jambi, di mana mereka langsung membeli bahan bakunya dari petani lokal dan juga sangat berkeinginan untuk mengenalkan tempoyak yang merupakan salah satu makanan khas Provinsi Jambi ini agar bisa dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat Indonesia lah gitu ya. Harapannya nanti bisa go ke nasional gitu amin. ya. Oke, amin. Oke, kita ke Amel terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya sama, ini juga sangat menarik, abon kulit nanas. Gimana proses pembuatan abon kulit nanas ini? Apakah sama dengan pembuatan abon seperti pada umumnya gitu, atau ada sesuatu yang berbeda nih, Amel? Secara umum mungkin sama ya, Kak. Jadi dari kita ambil dari mitra kita, para pedagang, itu kemungkinan kita bersihkan dulu seperti itu, terus kita rendam air garam juga biar nggak gatel gitu kan, Kak, karena kulit nanasnya kan identik dengan yang namanya gatel gitu. Iya, makanya dibuang gitu ya. Dan juga bisa pakai kapur sirih, kapur sirih. Lalu setelah itu bisa kita kukus atau kita rebus untuk melunakkan tekstur kulit nanasnya. Lalu kemudian kita haluskan, lalu kita peras gitu ya. Nah ya diperas, terus yang kulit nanas yang udah kering itu yang kita campurkan dengan bumbu abon kayak bawang dan sebagainya seperti itu, lalu ditumis. Lalu dia beda-beda kan, dia ada variannya ada 4. Jadi ada ini yang original, yang ada nih original, rica-rica, rendang sama barbecue. Jadi disesuaikan dengan varian rasanya itu pancinya beda-beda gitu. Oke, jadi ini rasanya juga menarik ya. Boleh nggak sih dideskripsikan gitu rasanya itu seperti apa? Aku penasaran banget ini abon nanas yang belum pernah coba sama sekali gitu. Rasanya gimana ya, Kak? Mungkin mirip-mirip serundeng tapi kayak gitu deh, kayak abon-abon nabati gitu. Oh, mirip, tapi dia ada rasa nanasnya juga nggak? Ada. Tetap ada rasa nanasnya. Rasanya ada. Kayak misalkan aku beli yang varian rendang nih. Nah, itu rasanya lebih dominan ke rendang atau tetap ada nanasnya juga gitu? Dua-duanya, rendangnya ada, nanasnya masih ada. Kita makannya rasa rendang, cuma rasa nanas itu masih ada gitu. Gimana jelasinnya? Gitu. Gimana caranya tim kalian itu bisa kayak, oh ini tuh akan masuk ke lidah masyarakat Jambi lah khususnya sekarang ini ya. Gimana caranya bisa mengemas itu semua? Karena kita dari varian itu, Kak, kan orang kan udah gak asing lagi ya dengan rendang gitu kan, Kak. Ya udah kita buat rendang, terus rica-rica kan udah gak asing lagi. Jadi ada pedesnya ada. Kalau orang yang nggak mau suka pedas bisa coba di original kita, mau coba otentik dari rasa kulit nanasnya gitu. Oke, ini berarti sudah bisa langsung dimakan ya? Bisa. Udah bisa langsung dimakan. Itu sebenarnya minumnya juga produk? Iya, itu produk dari kulit nanas juga, Kak. Oh, dari kulit nanas juga. Cuman yang lolos ke PMW ini dua-duanya? Oh, dua-duanya. Jadi sirup ini di tahun 2023, abonnya di tahun 2024. Oke, karena tadi dia berinovasi gitu ya. Pas awal tadi masih mengajukan ide bisnis, terus yang kedua udah ada bisnisnya tapi ditambah dengan produk yang lain gitu ya? Betul, Kak. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini juga memanfaatkan kulit nanas semuanya juga dari petani lokal yang ada di Jambi. Tangkit ya khususnya Jambi. banyak. Oke, kita ke Kisna lagi ya. Kisna pastinya ada banyak sekali tantangan yang Kisna hadapin bersama tim. Itu berlima ya, kalian bisa akhirnya mendapatkan produk yang dengan kualitas yang sangat baik seperti sekarang. Gimana tantangan yang sudah pernah dilewatin selama ini, Kisna? Alhamdulillah, insya Allah tuh
kita diperlancar Kak, dipermudah dalam produksi ini. Karena juga tadinya kita sudah bilang bahwa kita berada di naungan Rumah Kreatif Nekno, dari segi pemasaran, kemudian juga dari segi produksi kita sangat-sangat didukung. Kita dikenalkan juga sama pihak-pihak terkait yang memang bisa mengenalkan produk kita seperti itu Kak. Jadi dalam produk ini kan kita masih merintis Kak, jadi kita masih menggali terus mana yang perlu diperbaiki, kemudian juga kita kembangkan seperti itu Kak. Jadi belum 1 tahun berarti ya? Belum, baru lulus. Baru lulus banget. Jadi Kapan lulusnya? 2025, bulan inilah Kak, bulan lalu nih. Bulan Juli kemarin? Iya, ini kita masih proses pencairan dana. Oke, berarti ini emang bener-bener baru banget berjalan sekali, gitu ya, Kak. baru banget dapat pendanaan dari Universitas Benar Jambi gitu. Kalau Amel sendiri ini kan udah berjalan 2 tahun ya, boleh diceritakan juga tantangan yang sudah Amel hadapin bersama tim selama 2 tahun terakhir dalam mengembangkan bisnis dari kulit nanas ini? Kalau dari tantangannya tentunya selama program ya Kak, karena tiap bulan itu kita punya target. Bulan ini kita harus ngurus sertifikasi ini, bulan ini kita harus ke sini, bulan ini kita harus ngurus produksi, misalnya bulan ini kita harus ngurus kemasan. Jadi dari awal sampai akhir itu banyak banget step-stepnya gitu Kak. Apalagi kan kita setiap laporan itu kan harus dituntut jadi lebih baik gitu. Jadi setelah bulan ini harus ada perkembangan nih. Bulan ini kita udah nitip di sini, bulan depan harus nitip di mana lagi, terus bulan depan kita harus punya apa nih kayak gitu. Jadi setiap bulannya itu selama kurang lebih 2 tahun selama program P2IMB itu selalu ada target dan terus berkembang, dan itu punya tantangan tersendiri sebenarnya Kak. Dari timnya, dari kitanya juga, dari semangatnya tentunya. Itu butuh kerja keras, bukan hanya fisik tapi mental juga sih Kak. Amel berarti ketua timnya di Ya, sini ya? bener, Kak. Sampai sekarang 2025 udah 2 tahun, apakah masih lengkap anggota timnya? Kebetulan satunya keluar karena ada Satu kesibukan udah lain. out ya. Ya. Oke. Nah, berarti ini kan tadi ada target-target yang harus dicapai. Salah satunya apa? Apa yang harus kalian lakukan gitu? Targetnya tuh seperti misalkan minuman ini Kak harus terjual sekian pieces dalam 1 bulan. Nah itu targetnya dengan apa? Dengan yang pertama kita Car Free Day pastinya Kak, setiap minggu Car Free Day. Terus dengan apa lagi? Kita bisa ikut cari informasi bazar nih Kak, ada bazar A, bazar B, bazar C. Terus dengan apa lagi? Kita bisa dengan promosi lewat WA, kita juga pakai Grab Food, Shopee Food seperti itu, dan juga nitip di beberapa gerai gitu Kak. Jadi harus kejar. Berarti ini tetap dipantau juga oleh Kemendikbud gitu ya? Kalau untuk sekarang, progresnya? Kalau dulu iya selama program, sekarang kan udah lepas nih Kak, jadi ini tanggung jawab kita masing-masing lagi gitu. Oh, udah kembali ke bisnis pribadi. Iya, benar. Gitu ya. Kalau Kisna berarti gimana untuk sekarang, tahapan apa yang sedang dijalankan? Tahapan sekarang masih baru banget gitu ya? Iya benar sekali Kak. Tim kami kemarin masih proses untuk pencairan dana. Kemudian juga hal ini kami lagi sering-seringnya untuk mengkulik nih apa yang perlu diperbaiki dan lain halnya. Kemudian juga kemarin kami sempat juga ngasih beberapa tester ke teman-teman terdekat, apa yang saran-saran dari mereka kita kasih untuk evaluasi. Kemudian juga hal ini nantinya kami berharap juga teman-teman bisa mengkonsumsi produk kita dengan baik juga, dan juga kami sangat-sangat menginginkan sekali bahwa produk Tegapuk ini bisa dikenal tidak hanya di Jambi saja, tapi di mancanegara seperti itu Kak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini doa yang sangat-sangat harus kita aminkan gitu ya. Karena produk lokal dari Provinsi Jambi nanti akan bisa memperkenalkan Provinsi Jambi juga gitu ya ke masyarakat yang lebih luas. Nah, Kisna ini kan masih mahasiswa aktif ya. Pastinya juga selain memikirkan bisnis yang baru banget berkembang sekarang yang didanain oleh pemerintah gitu, gimana caranya Kisna bisa membagi waktu nih antara mengurus bisnis dan juga perkuliahan gitu? Intinya pintar-pintar kita manage waktu sih Kak ya. Oke, harus bisa manajemen waktu gitu ya. Dan kami kan sekarang ini lagi aktif magang juga, jadi biasanya kami ngurus untuk produk Tegapuk ini setelah kita pulang magang, seperti itu. Oke, ini kalau boleh tahu magang program apa? Kami magang mandiri sih Kak. Magang mandiri. Salah satu tugas dari perkuliahan? Iya, benar sekali. Untuk ngasah pengalaman skill juga. Oke, luar biasa. Emang tetap mau ekspor ke hal lain juga gitu ya. Keren ya Kisna ya. Selain itu, ada ikut organisasi lain lagi? Ada juga di organisasi instansi maupun luar instansi seperti itu. Oke, tadi kita udah mendengarkan sedikit tips ya ini dari Kisna gimana caranya tetap aktif di perkuliahan tetapi juga tetap bisa eksplor sesuai dengan minat dan juga bakat yang Kisna punya. Nanti kita akan tanyakan ke Amel juga seperti apa Amel bisa menjaga bisnisnya dan juga bisa diimbangkan gitu dengan perkuliahannya. Tapi saat lagi pemirsa tetaplah bergabung bersama kami di Kabar Jambi usai jeda berikut.
Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi karena Anda masih bergabung menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi siang hari ini. Oke, kita ke Amel terlebih dahulu. Amel, gimana caranya Amel bisa membagi waktu antara kuliah dan juga bisnis yang sedang dijalankan? Apalagi ini 2 tahun ya, ikut program dari Kemendikbudristek. Boleh diceritakan ke teman-teman TVRI yang ada di rumah? Iya Kak, jadi dari awal menerima ini kan Amel tuh waktu itu masih semester 4 nih Kak, masih semester 4. Dan itu pertama kalinya Amel jadi ketua juga sih sebenarnya, baru pertama kali coba-coba lolos gitu. Nah jadi iseng-iseng berhadiah gitu ya. Lalu yaudah nih tanggung jawab nih yang harus kita pegang kan. Terus kuliah Amel tuh kebetulan dari hari Senin sampai Kamis, jadi Jumat Sabtu itu Minggu kan free nih Kak. Jadi Senin sampai Kamis itu Amel kuliah, lalu Jumat Sabtu Minggunya Amel fokus ngolah ini gitu Kak. Jadi setiap minggunya kita car free day, hari Sabtunya kita produksi, Jumat itu kalau untuk bagi waktunya itu di Abon. Abon itu biasa mulainya hari Jumat produksinya gitu. Dan di semester 6 juga kurang lebih sama sih Kak, masih bagi waktu di Jumat, Sabtu, Minggu itu. Karena kan kita nggak bisa ninggalin kuliah kita juga. Kalau sekarang mungkin kemarin ada sempat magang juga sih Kak 2 bulan, tapi alhamdulillah masih bisa ke-handle karena kan kita juga punya tim. Jadi yang tim lain juga ikut bantu gitu, saling backup ya? Saling backup gitu. Oke, jadi di weekday-nya tetap fokus ke kuliah, nanti di weekend-nya tetap bisa mengurus bisnisnya gitu. Nah, Amel, ini kan tadi setelah dinyatakan lolos dan dapat pendanaan, apa bentuk support dari Kemendikbudristek selain diberikan pendanaan gitu? Apakah ada pelatihan atau pembinaan lainnya yang diberikan oleh Kemendikbudristek? Kalau pelatihan sebenarnya ini waktu tahun 2023 ya Kak. Kebetulan proposal Amel tuh alhamdulillahnya lulus 100 terbaik di ribuan, 2000 sekian tadi, lulus 100 terbaik, dan alhamdulillah Amel diberangkatkan ke Jakarta waktu itu untuk ikut pelatihan di Hotel Aston 3 hari. Nah itu gratis dari mereka, jadi dapat pelatihan marketing gitu-gitu Kak. Sedangkan kalau untuk yang lain itu dapat pelatihan juga tapi melalui Zoom gitu. Itu aja. Itu aja. Kalau sekarang Amel ada gabung dari apa gitu, rumah BUMNK misalnya? Kalau untuk di Jambi, Amel ada ikut rumah BUMN juga, terus Amel juga ikut UMKM di Kota Jambi, UMKM Bersinar, lalu beberapa komunitas asik Jambi juga ikut, seperti itu. Dan juga kebetulan Amel kan juga punya dosen pembimbing nih Kak, jadi dosen itu juga ikut ngarahin gitu Kak, nggak Amel sendiri gitu. Karena kan memang kalau kita bangun bisnis pasti ada banyak banget hal yang harus kita pelajari gitu ya. Nah kalau Amel sendiri tadi kan kakak dengar gabung juga di rumah BUMN Jambi gitu ya. Pelatihan atau support seperti apa yang mereka berikan kepada Amel untuk mengembangkan bisnis ini? Yang pastinya seperti pelatihan digital marketing, pelatihan seperti sering sih Kak, setiap berapa minggu tuh ada aja pelatihan gitu kan. Dan juga pernah ikut pelatihan foto produk juga. Terus inkubasi kemarin juga ada, dan apalagi ya, banyak sih Kak kalau dari rumah BUMN sendiri. Dan juga kita pernah bazar nih, bazarnya itu pakai dari rumah BUMN juga gitu. Oke, berarti Amel juga aktif ya ikut pelatihan dari rumah BUMN Jambi gitu. Oke, kalau Kisna sendiri, kalau setelah lolos pendanaan dari Universitas Jambi, apa support yang diberikan Universitas Jambi selain memberikan dana gitu? Apakah juga ada pelatihan atau mungkin support lainnya yang mereka berikan? Oke Kak, kalau dari Unja ini sendiri, PMW ini rencananya kan kalau nasional itu ada KMI Expo. Nah kalau di Unja ini sendiri nanti bakal diadakan Unja Expo, jadi kita bisa memasarkan juga, memamerkan produk kita di situ, seperti itu sih Kak. Oh Expo gitu ya? Iya. Nanti yang terbaik akan diberangkatkan ke nasional? Kalau untuk itu kami dalam tahap memaksimalkan ya, gitu ya? Betul sekali. Jadi untuk memamerkan saja apa produk kita seperti itu Kak. Dan mungkin nanti ada tahap kategori-kategori dari produk-produk teman-teman lainnya seperti itu Kak. Tadi usahanya gabung ke rumah kreatif apa? Nekno. Nah kalau dari rumah kreatif itu sendiri apakah mereka ada memberikan support seperti latihan atau pembinaan lainnya? Kalau dari rumah kreatif Nekno ini sendiri, kami banyak sekali mendapatkan pengalaman dari situ ya Kak. Kami juga diberikan fasilitas untuk mengedepankan produk kita sendiri itu sendiri. Jadi kita pembaharuan dan lain halnya itu juga
mulai dari fasilitas yang diberikan oleh Rumah Kreatif Nekno. Kemudian juga kita banyak diajak untuk melihat produk-produk lainnya yang ada di Rumah Kreatif ini. Jadi kita melihat, sangat-sangat bisa melihat produksinya seperti apa. Kemudian juga kita banyak dikenalkan juga oleh orang-orang penting. Jadi kita nanti ini loh, kalian juga bisa memamerkan produk kalian di sini. Kalian juga bisa memasarkan produk kalian di sini, seperti itu. Oke. Nah, dari sekian banyak program yang diberikan oleh kampus dan juga Kemendikbud, kenapa kalian tertariknya ke bisnis? Iya. Karena masih ada program yang lain juga ya, kayak Iya, misalkan benar. pertukaran mahasiswa gitu-gitu ya. Tapi kenapa kalian tertariknya itu ke bisnis? Nggak tahu ya Kak, dari awal tuh kami tuh pengen sekali untuk bisa mengembangkan manajemen kita seperti itu. Apalagi banyak dari anggota kita itu dari manajemen ataupun akuntansi seperti itu. Jadi kita ingin bisa mengenalkan, kemudian juga mengasah skill kita dalam bisnis ini seperti apa sih gitu. Nah, kemudian juga kita harus bisa lebih fokus juga di dalamnya. Jadi kita juga bisa lihat kurang lebihnya ketika kita mengenal untuk bisa menciptakan suatu produk ini seperti apa sih, seperti itu. Karena basicnya juga ternyata dari Fakultas Ekonomi dan Iya, Bisnis benar gitu ya. sekali. Jadi sejalan juga dengan program studi yang sedang dijalankan saat ini. Oke, tadi kan kakak udah dengar juga tuh banyak banget ternyata proses yang kalian lewatin sampai akhirnya bisa lolos pendanaan gitu kan. Ada presentasi, pengajuan proposal, kemudian juga memperkenalkan produk ke masyarakat yang lebih luas. Apa hal yang paling menantang dalam proses itu? Yang paling menantang banget buat Kisna dan juga tim, atau mungkin yang paling menjadi tantangan banget gitu selama seleksi? Dari proses untuk melihat proposalnya ini sih Kak, kita harus mengulik data-data dari Jambi ini sendiri. Untuk durian ini sendiri itu seperti apa sih, penghasilannya di Jambi, kemudian juga banyaknya dari segi kekurangan dan kelebihan di produk ini sendiri itu seperti apa. Kemudian juga kita ada pitch deck, itu kayak wawancara gitu kan Kak. Jadi kita harus bisa lebih prefer untuk menguatkan bagaimana cara kita bisa berpresentasi dengan baik dalam pitch deck ini sendiri, seperti itu sih Kak. Oke, terima kasih ya Kisna, luar biasa sekali. Nah, kalau Amel sendiri, Amel kan pengalamannya juga udah sampai ke nasional gitu ya, bahkan pernah ngikut pelatihan juga di Jakarta dan sampai ke Bali juga ya. Nah, apa hal yang paling berkesan yang Amel dapatkan di sana dari pelatihannya, kemudian juga dari teman-teman yang sama kayak Amel, mereka juga mengembangkan bisnis mereka gitu. Apa hal yang paling menarik yang pernah Amel dapatkan? Yang paling menarik dari KMI itu sendiri ya Kak. Kalau dari KMI sendiri itu yang pastinya ketemu teman-teman se-Indonesia ya Kak. Teman-teman dari Papua, dari Kalimantan, dan mereka tuh punya produk-produk yang nggak kalah keren gitu, bahkan yang hal-hal inovatif itu mereka buat. Terus mereka juga dari sisi stand mereka parade seperti itu. Jadi kita bisa melihat berbagai kebudayaan dan keunggulan dari daerah masing-masing. Misalkan dari daerah A, dia produknya apa, dia ngangkat juga gitu Kak. Jadi lebih banyak networking, terus juga kita punya banyak pengetahuan luas gitu Kak kalau dari KMI-nya. Terus kalau dari programnya sendiri, tentunya dari program ini Amel dapat banyak banget soft skill nih Kak. Dari sisi pemasaran, dari sisi digital marketing, Amel itu sangat-sangat menambah sekali wawasan gitu. Oh ternyata bisnis ini seperti ini ya. Awalnya kan Amel tuh sebelumnya belum punya basic bisnis sebenarnya Kak. Mulai dari awal P2 Ilmu itu, jadi mulai belajar pelan-pelan, jadi semakin tahu gitu Kak. Dari program inilah Amel dituntut harus belajar dan terus belajar hal baru gitu. Oke. Kalau menurut Amel sendiri ya, untuk mungkin di sini juga ada mahasiswa yang baru banget terjun ke dunia PMW gitu. Apa menurut Amel yang harus mereka tekankan, yang paling penting itu apa? Yang pertama tentunya konsisten dan jangan cepet nyerah deh Kak. Misalkan nih kita lagi ada jalan terus tiba-tiba buntu, jangan nyerah, harus cari jalan yang lain gitu Kak. Pokoknya maju terus sampai ketemu. Sampai ketemu gitu titik terangnya Iya, gitu ya. titik terangnya. Jangan, biasanya kan orang nih anak-anak muda sekarang ya udah ketemu jalan buntu nih langsung stuck di situ. Ah ya udah deh gitu kan. Nggak harus gitu. Kita harus cari apa sih yang bisa kita gali yang lain gitu, atau ada jalan lain nggak nih untuk situ gitu. Nah, itu aja sih Kak. Nah, setelah ikut program dari P2MW tadi udah 2 tahun ya Amel ya, gimana caranya Amel bisa tetap menjaga produk Amel ini agar tetap eksis selain tadi ikut Car Free Day, selain ikut pameran juga gitu? Apa hal lain yang Amel tonjolkan atau yang paling Amel jaga gitu supaya produk ini tetap eksis? Yang pastinya konsisten dengan promosi tadi ya Kak. Tentunya kita juga sesama pelanggan itu punya istilahnya itu
misalkan ada orang yang beli, terus kita tuh punya feedback tuh dia juga gitu Kak. Jadi kita juga harus sesama konsumen kita harus memperlakukannya dengan baik gitu Kak. Apa memberikan bonus seperti itu. Itu sih yang Amel selalu tekanin untuk agar produk ini terus teringat di konsumen seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Ternyata memang mereka selain mendapatkan bantuan gitu ya, pendanaan dari pemerintah, tetapi juga mereka tetap harus bisa memanajemen seperti apa pemasarannya, kemudian juga apa hal yang harus dilakukan agar produk yang dijual ini tetap eksis gitu ya. Nah, nanti kita akan dengarkan lebih dalam lagi pengalaman yang sangat luar biasa dari Kisna dan juga Amel. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Jambi usai jeda berikut. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung segmen ya. Ini sebenarnya masih banyak banget yang ingin dibahas bersama Kisna dan juga Amel. Oke, ini terakhir untuk Kisna terlebih dahulu. Apa pesan ataupun motivasi untuk mahasiswa di luar sana yang punya ide tapi ragu gitu untuk memulai bisnisnya, dan harapan Kisna untuk usaha yang sedang dijalankan saat ini seperti apa? Silakan. Pastinya untuk generasi muda yang ada di rumah, jangan pernah takut untuk gagal, untuk memulai sesuatu hal, dan teman-teman juga harus bisa konsisten untuk menghasilkan segala hal tujuan yang teman-teman inginkan seperti itu. Jadi kita harus bisa bermanfaat juga untuk diri sendiri maupun banyak orang seperti itu. Dan juga harapan Tegebook ini, kami berharap teman-teman bisa mengenalkan produk ini tidak hanya di Jambi tapi di luar Jambi juga, dan teman-teman bisa mengkonsumsi produk kita dengan baik dengan berbagai khas makanan yang luar biasa juga di Jambi ini, mulai dari Tegebook ini sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih Kisna. Kalau Amel sendiri, apa pesan ataupun motivasi untuk mahasiswa lain yang juga punya ide tapi ragu untuk memulai bisnis, dan harapan Amel untuk produk yang sedang dijalankan saat ini seperti apa? Kalau pesan Amel Kak, dari kita tuh jadi anak muda tuh jangan takut beda nih Kak. Kita harus pintar-pintar cari peluang, kita harus pintar-pintar cari potensi gitu. Nah, karena sebagai anak muda kita masih kuat dan kita masih punya banyak sekali kemampuan gitu Kak. Jadi saran Amel juga untuk anak-anak muda, jangan takut untuk gali informasi dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena kita nggak pernah tahu rezeki itu datang dari mana gitu. Kalau untuk dari produk Amel sendiri, harapannya adalah untuk kedepannya Amel bisa memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja, terutama ibu-ibu di sekitar, lalu juga lebih berdampak bagi masyarakat dan lingkungan di Provinsi Jambi tentunya. Oke, terima kasih sekali lagi Amel, terima kasih juga Kisna. Luar biasa sekali pemirsa, banyak sekali inspirasi yang luar biasa kita dapatkan dari kedua narasumber kita hari ini, Kisna dan juga Amel. Bahwasanya memang ide kreatif yang dipadukan juga dengan keberanian dan dukungan yang tepat itu bisa menjadi pintu untuk bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi. Dan saya Muafiq Aziza akhirnya pamit undur diri. Sampai jumpa di Dialog Kabar Jambi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.